Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Nah, dalam kali ini kami akan membahas salah satu topik dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yaitu penjualan konsinyasi. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Tiolina Romastasi Tonghang dan teman saya Ferina Azana Bangun, Prabowo Sinaga. Nah, untuk itu, mari kita simak videonya. Baik, di sini kita langsung saja membahas dengan topik penjualan konsinyasi. Pengertian penjualan konsinyasi. Konsinyasi adalah penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian. Perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dan juga penjualan konsinyasi disebut juga dengan penjualan titipan. Pihak yang menyarankan barang atau pemilik disebut konsinyor atau disebut konsinyor. Sedangkan pihak yang menerima titipan barang tersebut disebut konsinyi atau konsini. Manfaat konsinyasi. Yang pertama itu ada pihak pemilik barang disebut pengamanat atau konsinyor bagi pengamanat. Daerah pemasaran menjadi lebih luas, harga jual eceran dapat dikendalikan, memungkinkan diperolehnya penjual khusus. Yang kedua, pihak penerima barang disebut komisioner atau konsinyasi bagi komisioner, yaitu risiko tertentu dapat dihindari seperti rugi, kerusakan fisik, dan fluktuasi harga, dan juga tidak ada memerlukan modal yang besar. Selanjutnya ada keuntungan penjualan konsinyasi atau konsinyor. Yang pertama itu adalah pemasaran murah. Konsinyasi adalah metode pemasaran yang ekonomis, di mana pemilik barang tidak perlu menyewa tempat, mengeluarkan biaya iklan, atau membentuk tipe pemasaran. Yang kedua adalah kontrol persediaan. Pemilik barang dapat mengontrol persediaan, harga jual, dan juga jumlah produk yang dipasarkan, sehingga lebih mudah mengelola bisnisnya. Yang ketiga adalah mengurangi resiko. Dengan menitipkan barang kepada komisioner, pemilik dapat terhindar dari risiko kecurian, kebakaran, dan penyitaan, serta menghindari kecurigaan terkait kehilangan barang. Yang keempat adalah modal kerja minim. Komisioner tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membeli barang mereka, bisa menjual barang yang dititipkan oleh konsinyor, sehingga mengurangi risiko finansial. Yang terakhir adalah stabilitas harga. Harga jual barang biasanya ditentukan oleh konsinyor, sehingga komisioner tidak perlu khawatir tentang perubahan harga pasar yang dapat mempengaruhi keuntungan mereka. Selanjutnya adalah karakteristik penjualan konsinyasi. Yang pertama, ada hal pemilikan terhadap barang-barang tersebut masih berada di tangan konsinyor. Yang kedua, selama barang tersebut belum terjual, baik oleh pihak konsinyor maupun konsinyi, belum dapat diakui adanya pendapat. Yang ketiga ada pihak konsinyor tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi, sejak pengiriman sampai dengan barang tersebut terjual, kecuali ada perjanjian lain. Yang keempat ada komisioner bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang yang ditetapkan tersebut. Selanjutnya ada hak dan perjanjian yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi. Terdapat dua, yaitu hak-hak pihak komisioner. Yang pertama ada pihak komisioner berhak untuk mendapatkan komisi dan pergantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan barang tersebut, sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian kedua belah pihak. Yang kedua, komisioner diberikan hak untuk memberikan jaminan atau garansi terhadap kualitas barang yang dijualnya tersebut. Yang ketiga, komisioner diberi hak memberikan syarat-syarat tertentu dalam hal penjualan barang-barang kepada langganannya. Selanjutnya ada kewajiban-kewajiban pihak komisioner. Yang pertama, menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima konsinyor.
Yang kedua, pihak komisioner berkewajiban mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik konsinyor sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, pihak komisioner harus memisahkan barang-barang konsinyasi dengan barang-barang lainnya baik dari segi fisik maupun administratif terhadap barang-barang konsinyor, sehingga identitas barang-barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat. Selanjutnya ada di mana terjadinya konsinyasi, yaitu ada di Grand Media dan Matahari serta bond atau nota, yang berarti menunjukkan contoh lokasi retail besar di mana barang dapat ditempatkan secara konsinyasi atau penitipan untuk dijual oleh pihak toko. Dan bond nota itu diartikan sebagai dokumen administratif yang dibuat saat barang dikirim ke toko, mencatat jenis atau kuantitas barang, harga yang disepakati, tanggal dan identitas pihak konsinyor atau pemilik barang, serta konsinyasi atau toko. Selanjutnya ada akuntansi konsinyasi. Apa itu akuntansi konsinyasi? Transaksi konsinyasi harus diiktisarkan terpisah dan laba atas masing-masing konsinyasi harus dihitung terpisah dari laba penjualan reguler. Yang kedua, transaksi konsinyasi harus disatukan dengan transaksi lain pihak konsinyasi tanpa pemisahan antara laba atau penjualan konsinyasi dan laba atas penjualan biasa. Selanjutnya ada akuntansi oleh konsinyor. Apa itu akuntansi oleh konsinyor? Pengamatan melaksanakan penjualan secara konsinyasi setelah mempertimbangkan keuntungan dan juga kerugian. Namun, setelah penjualan konsinyasi tersebut lebih banyak segi yang menguntungkan daripada yang merugikan perusahaannya, maka perusahaan akan terus melaksanakan penjualan konsinyasi. Ini ada ketentuan jual beli konsinyasi. Terdapat 7 ketentuan jual beli konsinyasi, yaitu 1. Status persediaan. Barang konsinyasi tetap dicatat sebagai aset milik konsinyor meskipun berada di tangan komisioner. Komisioner tidak boleh mencatatnya sebagai aset. Yang kedua ada pengiriman barang, yaitu pengiriman barang ke komisioner tidak dianggap sebagai penjualan. Komisioner juga tidak boleh menganggapnya sebagai pembelian. Yang ketiga ada beban penjualan. Biaya yang timbul dari penjualan konsinyasi, baik yang dibayar oleh konsinyor maupun komisioner, adalah beban bagi konsinyor, bukan komisioner. Keempat ada penentuan harga jual. Harga jual barang ditentukan oleh konsinyor atau berdasarkan kesepakatan antara konsinyor dan komisioner. Yang kelima ada laporan penjualan, yaitu komisioner wajib membuat laporan penjualan barang yang berhasil dijual dan memberikan laporan tersebut kepada konsinyor. Yang keenam ada utang piutang. Utang piutang antara konsinyor dan komisioner diakui setelah barang konsinyasi terjual. Yang ketujuh ada tanggung jawab keamanan, baik pengamatan atau konsinyor maupun komisioner bertanggung jawab menjaga keamanan barang yang dititipkan. Selanjutnya ada laporan hasil penjualan konsinyasi. Hal-hal yang dilaporkan dalam laporan hasil penjualan konsinyasi adalah 1. Jumlah dan tipe barang yang laku terjual oleh komisioner. Kedua, ada beban-beban yang dikeluarkan oleh komisioner dalam menjual barang komisi. Yang ketiga, ada komisi penjualan adalah hak komisioner atas setiap barang yang laku terjual dan dapat terhitung dari harga jual, harga pokok, harga komisi ditetapkan dengan jumlah tertentu, diserahkan kepada komisioner. 4. Uang muka dari komisioner. Kelima, ada jumlah pengakuan utang atau piutang antara komisioner dan konsinyor. Keenam, ada jumlah pengiriman kas. Selanjutnya ada pencatatan untuk konsinyasi yang terselesaikan dengan tuntas. Apabila dalam suatu perjanjian konsinyasi tersebut telah selesai pada saat pihak konsinyor akan menyusun laporan keuangan di akhir periode akuntansi, maka prosedur pencatatan dan pos-pos jurnal harus dibuat oleh konsinyor atas pengiriman barang-barang, penjualan barang, pembayaran biaya, dan penyelesaian keuangan oleh pihak konsinyasi kepada konsinyor, yaitu A. Pencatatan pada buku konsinyor jika transaksi konsinyasi diselenggarakan terpisah dari transaksi penjualan biasa atau metode terpisah. 1. Pengiriman barang konsinyasi kepada konsinyasi akan di jurnal. Konsinyasi keluar, pengiriman barang pada debit dan persediaan barang ada di kredit.
Yang kedua ada biaya yang dikeluarkan sehubung dengan transaksi konsinyasi akan di jurnal juga. Konsinyasi keluar, biaya komisi di debit, dan yang di kredit ada kas. Ketiga ada transaksi pihak konsinyasi. Pihak konsinyor tidak menyusun pos jurnal untuk transaksi pihak konsinyasi sampai konsinyor menerima suatu laporan dari pihak konsinyasi. Transaksi tersebut antara lain: A. Biaya pihak konsinyi yang ditetapkan dalam konsinyasi. B. Penjualan oleh pihak konsinyi. C. Pembebanan komisi oleh pihak konsinyi. Dan keempat ada laporan penjualan konsinyasi oleh pihak konsinyi yang dicatat oleh pihak konsinyor di jurnal. Piutang komisioner, konsinyasi keluar, biaya komisi di debit, dan yang di kredit ada konsinyasi keluar penjualan. Berikutnya ada nomor 5, pengiriman uang kas dari konsinyi akan di jurnal kas pada konsinyur keluar atau penjualan. Keenam ada menutup rekening pendapatan dan biaya akan di jurnal konsinyasi keluar penjualan pada konsinyur keluar biaya komisi laba konsinyasi. Ketujuh ada memindahkan saldo perkiraan pengiriman barang konsinyasi ke laba rugi akan di jurnal laba konsinyasi pada laba rugi. Yang selanjutnya ada B, pencatatan pada buku konsinyur jika transaksi konsinyasi tidak diselenggarakan terpisah dari transaksi penjualan biasa atau metode tak terpisah. Yang pertama ada pengiriman barang kepada konsinyi, tidak ada jurnal atau hanya dalam memo. Yang kedua ada biaya konsinyur yang ditetapkan pada konsinyasi meliputi biaya angkut, biaya pengepakan akan di jurnal sebagai biaya-biaya pada kas. Yang ketiga ada transaksi pihak konsinyi. Dalam hal transaksi pada pihak konsinyur tidak menyusun jurnal sampai pihak konsinyur menerima laporan dari pihak konsinyasi. Transaksi yang terjadi pada konsinyi sehubungan dengan aktivitas penjualan konsinyasi tersebut adalah biaya pihak konsinyi yang ditetapkan pada konsinyasi, penjualan oleh pihak konsinyasi, pembebanan komisi oleh pihak konsinyi. Dan terakhir yang keempat ada laporan penjualan konsinyi oleh pihak konsinyi pada konsinyor, mencatat hasil penjualan, piutang komisioner, biaya promosi, biaya komisi pada penjualan konsinyasi. Yang kelima ada pengiriman uang kas dari konsinyi akan dijual sebagai kas pada penjualan. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan topik kita, yaitu pencatatan untuk konsinyasi tidak terselesaikan dengan tuntas, di mana apabila pihak konsinyor perlu menyusun laporan keuangan pada akhir periode akuntansi, sedangkan jangka waktu penjanjian konsinyasi masih berlangsung atau belum semuanya barang-barang konsinyasi berhasil dijual oleh konsinyi, maka diperlukan penyesuaian terhadap biaya-biaya yang terkait pada sebagian produk belum terjual. Masalah-masalah yang timbul pun akan berbeda jika perjanjian penjualan konsinyasi belum terselesaikan dengan tuntas sampai akhir periode akuntansi. Selanjutnya yaitu masalah uang muka dalam penjualan konsinyasi. Yang pertama, perjanjian konsinyasi bisa disertai dengan persyaratan adanya uang muka yang harus dibayar komisioner. Uang muka tersebut berfungsi sebagai jaminan atau dapat juga berfungsi sebagai tanda kesanggupan komisioner untuk menjual barang milik pengemanan. Yang kedua, apabila hal ini terjadi, maka komisioner pada awal transaksi terlebih dahulu harus membayar sejumlah uang yang besarnya ditentukan dalam perjanjian pada komisioner. Yang ketiga, uang muka yang disetorkan kepada pengamat tersebut pada akhir periode konsinyasi dapat diminta kembali oleh komisioner atau langsung dikurangkan pada uang hasil penjualan konsinyasi sebelum disetorkan kepada pengamanan. Yang keempat yaitu jumlah uang muka diserahkan tersebut tidak boleh dimasukkan dalam rekening konsinyasi masuk setelah debit, sebab uang muka tersebut merupakan transaksi di luar barang konsinyasi dan bersifat sebagai pengikat atau jaminan. Dalam laporan keuangan komisioner, uang muka konsinyasi tersebut disajikan dalam neraca sebagai piutang sampai penyelesaian transaksi konsinyasi tersebut berakhir. Selanjutnya yaitu penjualan barang konsinyasi selesai, di mana penjualan konsinyasi selesai berarti transaksi konsinyasi telah berakhir, yang ditandai dengan
pencatatan penjualan barang konsinyasi, penghitungan dan pembayaran komisi kepada komisioner, serta pengembalian sisa barang yang tidak terjual kepada pemilik barang atau konsinyor. Setelah penjualan konsinyasi selesai, pendapatan diakui, saldo rekening barang komisi dihitung, dan pihak-pihak yang terlibat dapat melanjutkan atau mengakhiri kerjasama. Selanjutnya yaitu contoh soal. Nah, di sini pada tahun 2000X2, PT Mawar mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko Melati. Isi perjanjian tersebut adalah: 1. PT Mawar menitipkan barang kepada toko Melati. Kedua, toko Melati berhak atas komisi sebesar 10% dari hasil penjualan. Yang ketiga, semua biaya ditanggung oleh PT Mawar. Dan yang terakhir yaitu, toko Melati harus membuat pertanggungjawaban secara bulanan. Nah, dalam transaksi yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi untuk bulan Januari 2000X2 adalah: yang pertama, PT Mawar mengirim 50 unit barang ke toko Melati dengan harga pokok barang tersebut per unit adalah Rp750.000, sedangkan harga jual ditentukan Rp1.100.000. Yang kedua, PT Mawar membayar biaya angkut Rp700.000. Yang ketiga, toko Melati menerima kiriman barang dari PT Mawar dan membayar biaya perakitan sebesar Rp800.000. Yang keempat yaitu, toko Melati berhasil menjual seluruh barang dagang secara tunai. Yang kelima, toko Melati mengirimkan laporan hasil penjualan ke PT Mawar. Dan yang keenam, toko Melati mengirimkan kas yang menjadi hak PT Mawar, yaitu dengan penjualan 50 dikali Rp1.100.000 dikalikan dengan 50, maka penjualannya yaitu 55 juta. Komisinya 10% dari penjualan, maka hasilnya yaitu 5.500.000 dengan biaya perakitan 800.000, maka kas yang dikirim sebesar 48.700.000. Nah, yang diminta pada soal ini yaitu A. Buatlah jurnal untuk pengamanat atau konsinyor dan komisioner atau konsini dengan metode terpisah. Dan yang kedua yaitu atau B. Buatlah jurnal untuk pengamanat, konsinyor dan komisioner atau konsini dengan metode tidak terpisah. Selanjutnya kita lanjut ke penyelesaian, di mana penyelesaian ini kita mulai dari bagian A. Nah, di dalam penyelesaian ini kita dapat membuat tabel di mana kita dapat memisahkan untuk jurnal pengamanat atau konsinyor dan jurnal untuk komisioner atau konsini. Nah, yang pertama yaitu untuk pengamanat, jurnal yang dapat kita buat yaitu konsinyasi keluar toko Melati di debit sebesar Rp37.500.000 dan di kredit penyerahan barang konsinyasi Rp37.500.000. Untuk komisioner tidak ada jurnal. Yang kedua yaitu konsinyasi keluar toko Melati sebesar Rp700.000 dan di kredit kas sebesar Rp700.000. Untuk komisioner tidak ada. Yang ketiga, untuk pengamanat atau konsinyor tidak ada. Komisioner atau konsinyor, konsinyasi masuk PT Mawar sebesar Rp800.000 dan kas di kredit sebesar Rp800.000. Dan yang keempat, untuk pengamanat tidak ada. Untuk komisioner, kas di debit sebesar 55 juta dan di kredit konsinyasi masuk PT Mawar sebesar 55 juta. Yang kelima yaitu untuk pengamanat, piutang usaha toko Melati sebesar 48.700.000 di debit, konsinyasi keluar toko Melati sebesar 6.300.000 di debit, dan konsinyasi keluar toko Melati sebesar 55 juta di kredit. Nah, untuk komisioner, konsinyasi masuk PT Mawar sebesar 48.700.000 dan di kredit utang usaha PT Mawar 48.700.000. Nah, yang keenam, untuk pengamanat, kas sebesar 48.700.000 dan di kredit utang usaha toko Melati sebesar 48.700.000. Nah, untuk komisioner, utang usaha PT Mawar sebesar 48.700.000 dan pada cash 48.700.000. Selanjutnya kita akan melakukan penyelesaian untuk bagian B, di mana bagian B yaitu jurnal metode tidak terpisah.
Nah, di sini kita juga dapat membuat seperti bagian A dalam bentuk tabel, di mana PT Mawar sebagai pengaman atau konsinyur dan Toko Melati sebagai komisioner atau konsini. Nah, yang pertama untuk PT Mawar jurnalnya tidak ada dan Toko Melati juga tidak ada. Yang kedua, untuk PT Mawar biaya transport didebit sebesar 700.000 dan kas dikredit sebesar 700.000. Untuk Toko Melati tidak ada. Yang ketiga, untuk PT Mawar tidak ada. Untuk Toko Melati, utang pengamanat didebit sebesar 800.000 dan kas dikredit sebesar 800.000. Dan yang keempat, PT Mawar tidak ada. Toko Melati, kas sebesar 55 juta dan penjualan sebesar 55 juta. Nah, di sini ada juga jurnal untuk Toko Melati di mana HPP-nya 49.500 dan utang pengamanat 49.500. Ini kita dapatkan dari sales sebesar 55 juta dikurangi dengan komisi 5.500.000. Nah, untuk jurnal yang berikutnya yaitu untuk PT Mawar, piutang komisioner didebit sebesar 48.700, biaya didebit sebesar 6.300 dan dikredit penjualan sebesar 55 juta. Dan juga HPP sebesar 37.500.000 dan persediaan dikredit sebesar 37.500.000. Nah, jurnal yang untuk Toko Melati jurnalnya tidak ada. Selanjutnya kita dapat melihat jurnal yang keenam di PT Mawar, cash sebesar 48.700.000 pada piutang kuesioner dikredit sebesar 48.700.000. Di Toko Melati, utang pengamanat sebesar 48.700.000 dan kas dikredit sebesar 48.700.000. Cukup sekian hasil dari presentasi kami ataupun pemaparan kami dari kelompok 8 dengan topik penjualan konsinyasi. Semoga materi yang kami paparkan tadi mulai dari definisi hingga contoh soal semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye-bye.